selamat malam semuanya. Malam mingguan lagi nih bersama Cici Alin. Dan malam hari ini akan ada Fadilon ya, seorang musisi yang sekarang juga dikenal sebagai seorang trader. Halo, terima kasih yang sudah meluangkan waktu untuk join pada malam hari ini. Halo, ada yang dari Hong Kong nih join juga. Mari kita cari Fadilon. Oke, Fadilon udah standby katanya di meja tempurnya dia. Jadi dia sesekali nanti bisa kasih lihat chartnya. Oke, kurang keras ya. Oke, siap. Tadi Fadilon juga bilang silahkan disiapin apa tuh Fadil kalau misalnya nanti di screen nggak terlalu jelas kelihatan. Ini yang penting broker summary dan chart. Oke, siapin masing-masing ya. Boleh sambil bawa laptopnya. Aku udah compile semua pertanyaan dari Sobat Cuan. Siapin notes sendiri-sendiri kalau ngerasa perlu mencatat ya. Oke, kita mulai. Deal. Jadi boleh kita disclaimer dulu ya, biar teman-teman yang ikut IG Live ini tahu gaya tradingnya Fadil tuh seperti apa yang akan kita bahas pada malam hari ini. Biar nanti mereka semua dapat konteksnya apa, kayak gitu. Jadi pertama sih gaya trading yang gue biasa lakuin itu memang mengakumulasi pelan-pelan, bukan yang HK, bukan yang menciptakan reaksi market, bukan yang scalping sih pernah juga, cuman nggak terlalu sering sih, maksudnya kalau scalping. Jadi cuman membeli, ikut mengakumulasi, menunggu 1 hari, 3 hari, tergantung kondisi marketnya, dan juga kadang-kadang sebulan juga, habis itu TP. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Oke, kayak gitu ya gaya Fadil. Jadi mencari tahu kira-kira di saham mana yang ada akumulasi dan ikut juga buy duluan sebelum sahamnya breakout meledak rame di mana-mana, udah di dalam kayak gitu. Jadi untuk menghindari kepadatan lalu lintas ya, Dil. Iya, tentunya. Oke, kenapa sih Fadilon suka gaya ini? Sementara kan belakangan tuh banyaknya teman-teman tuh semuanya, termasuk saya juga, nggak sabaran kayak gitu. Pertama gue suka cara ini karena kebetulan juga karena ini cara yang sesuai dah dengan mental gue sendiri. Karena waktu itu sempat ngikut Mas Bekti, ngikut teman-teman Padepokan juga, ikutan scalping, ikutan arah hunting. Itu porsi tradingnya udah pakai duit cut loss, masih aja deg-degan. Arah hunting tuh udah pakai duit cut loss, ternyata masih deg-degan. Terus dicoba terus, kok nggak nyaman gitu. Maksudnya deg-degan pagi-pagi, walaupun duitnya udah cut loss, oh ternyata ini mentalnya nggak cocok. Jadi lebih memilih dengan yang style sekarang sih. Walaupun scalping juga kadang-kadang aja kalau mau jajan. Cuman nggak yang intens gitu, nggak, kurang kuat nyalinya. Oke, sesuaikan dengan nyali masing-masing ya. Nah, kita mau bahas nih sebelum mungkin ke trading plan-nya dulu kali ya, Dil, sebelum kita ke screening dan cara tahu ada akumulasi apa enggak di saham Sideway. Jadi trading plan seorang Fadilon itu seperti apa? Apakah dengan style yang seperti ini bisa alokasinya lebih banyak untuk satu saham dibanding kayak gaya yang dulu, scalping, arah hunter atau apa? Jadi kalau misalnya alokasi dana itu sebenarnya, kalau kita bicara akumulasi yang lumayan panjang ya, proyek yang panjang, karena ngelihat dari beberapa kali saya dapat saham-saham lotre kayak Zebra, kayak Behit waktu 54 ke 150, itu memang yang kita cari, yang kita alokasi dana itu kalau bisa jangan all in sih. Karena di sini kenapa nggak all in? Karena kita nggak tahu akumulasi besar itu bisa terjadi, tapi kita nggak tahu berapa lama itu akan berlangsung. Untuk menjaga objektivitas kita, makanya misalnya alokasi dananya kita punya dana 100,
kita punya dana 100 juta. Itu maksimal banget masuk itu 38 aja. Karena yang kita incar adalah gimana caranya kita masuk dengan dana yang tidak mengganggu psikologi, dan memang potensi profit yang kita incar, yang kita asumsikan itu memang bukan 1-2%, bukan 5%. Yang kita cari adalah mendapatkan project besar di awal akum yang bisa potensinya beggar 50%, 40%. Dan menurut saya itu nggak akan bisa dilakuin kalau misalnya dananya terlalu gede. Jadi kita nggak bisa objektif juga tuh. Kalau dananya gede-gede, kita nggak bisa melihat kayak, oh ini ada distribusi ringan tiap hari, itu pasti takut. Bawaannya mau exit sedikit, bawaannya exit. Karena itu memang secara psikologis, kalau udah lebih dari 50% dari pengalaman gue, itu mau seakurat apapun analisanya, itu mentalnya agak terganggu. Apalagi dananya dari aset yang kita miliki cukup besar. Jadi memang kalau alokasi dana kurang lebih ya perbandingannya gitu sih. 100 juta, kita masuk mentok-mentok 38 aja untuk mengurangi resiko dan juga menjaga psikologi aja sih. Oke, jadi kita istilahnya udah masuk di saham tersebut di awal akum ya. Deal kalau misalnya untuk gambaran buat teman-teman dari sisi risk reward-nya nih Deal, misalnya kan kita masuk tadi dengan maksimal alokasi dana sekitar 38% kayak gitu di satu saham yang kita yakini ada project cukup besar di situ di awal akumulasi. Nah, dari kamu sendiri itu biasanya nih risknya berapa persen seandainya analisa kita misalnya meskipun kita udah berusaha analisa yang terbaik tapi ternyata kok kayaknya tidak seperti asumsi kita awal gitu. Jadi kita mau ngomongin exit with cuan berapa potensinya, exit with cut loss berapa? Yes. Kalau kita bicara risknya dulu ya, Ciali. Maksudnya kalau misalnya risknya, karena yang kita ikuti adalah big money, yang pasti saya pastikan adalah ketika ada sideways, nggak semua sideways kita makan. Sideways yang kita makan itu adalah sideways yang ada isinya. Isinya artinya ada akumulasi yang cukup besar yang tidak bisa exit dalam sehari besoknya. Nah, kita cut loss itu ketika ternyata misal di hari Senin itu ada pembelian saham sekitar 1 miliar rupiah. Lalu ternyata seiring jalan itu besoknya ternyata di supportnya itu jebol, tapi jebolnya ini tidak dilakukan pembelian balik oleh big akumulatornya, dan juga ternyata ada yang menjual net sell 2 kali lipat dibanding akumulasinya. Otomatis disitulah waktu saya itu biasanya akan exit, karena bagi saya sendiri technical itu penting di sini. Karena kalau misalnya udah jebol support itu kan artinya penekanan jual dan penekanan beli itu sudah kalah dengan penekanan jual. Jadi saya akan exit ketika memang tidak ada di sideways jebol dan tidak ada pullback, itu pasti saya akan exit. Bisa cuma minus 7%, bisa minus 3%, tapi rata-rata kalau misalnya ada jebol sideways pasti exit dulu, tapi sahamnya nggak dicuekin, tetap dimasukin sideways. Karena itu biasanya tuh ada kayak usiran halus, kayak misalnya di Mari itu usiran halus yang dibawa turun dulu, terus kita lupa, kita baper sama sahamnya, kita nggak mau beli lagi, pas kita nggak mau beli dia malah naik. Nah itu kan potensi ruginya nih. Jadi ruginya itu ketika si big akumulator tidak cukup kuat mendefend harga saham itu dalam cerminan technical support and resistance biasa. Nah, kalau misalnya cuannya, kalau misalnya take profitnya itu tuh justru sebaliknya. Ketika si akumulator masih membeli terus setiap hari, dan harganya tuh ikutan naik, ada lagi pembelian besar, apalagi ada berita nih, setelah kita beli ada berita dan beritanya ternyata direspon dengan pasar akumulasi besar juga,
ya di hold aja selama mungkin. Makanya makanya saham-saham yang saya ODT pun one day trade itu pasti saham yang saya swingkan. Jadi sekalian jaga jaga gawang lah. Ibaratnya satu akun itu untuk swing lama, tapi ada ya akun yang lumayan saya kecil yang ODT, tapi ODT-nya pun itu adalah saham yang udah dibeli swing. Karena dengan kita membeli saham dalam tempo yang lumayan lama dan lumayan ngerti behavior tarik ulur kita bisa memanfaatkan momentum. Dan sangat sayang kalau proyeknya masih jauh kita terlalu cepat TP. Jadi kurang lebih TP-nya itu suka-suka deh. Yang penting trennya belum patah terlalu dalam, ya nggak usah exit sih selama masih ada kinerja dan sentimen yang berarti di masa depan. Oke, berarti Fadil itu salah satu strategi juga ya selama menunggu biar nggak bosen gitu ya. Saham yang tadi kita lihat ada akum cukup menarik, di scalpingin aja gitu ya, one day trade-in ya. Itu menarik sih biar nggak bosan, saya bilang. Nah lo jatuh. Oke, terus, nah aku penasaran juga nih, tadi kan dibilang usiran halus. Pernah nggak diusir kasar juga? Oh, aku pernah, Mbak. Tahun lalu itu aku pernah diusir kasar karena kesotoyan diriku ini. Waktu itu aku baru cuan besar dari Zebra. Seperti newbie-newbie lainnya merasa bahwa dengan dana yang tiba-tiba menjadi besar kita akan menjadi powerful di market. Dan waktu itu dananya nggak cuma lumayan besar, lalu mencobalah menjadi market maker di saham-saham mini. Waktu itu kan kalau di konten TikTok yang tahun lalu itu pernah ngerjain sendiri mandiri itu di PSGO. PSGO itu pernah ditarik-tarik ulur. Itu nggak ada penghuninya. Bisa tarik, mulur tarik. Oh ternyata menjadi market maker semudah ini. Lalu yang kegebuk gede itu justru di Jemas. Kalau lihat chart Jemas itu kan pernah ada YB beli tarik kencang sampai arah tuh. Nah pas arah itu diguyur sama MU sampai rapet ke bawah. Jadi dari arah sampai ARB nggak bisa keluar. Dari situ saya mempelajari bahwa oh ternyata tidak semua saham itu dicuekin. Dan inilah usiran-usiran halus. Setelah usiran halus itu terjadi, akhirnya cut loss lumayan besar. Di situ saya lihat bahwa cara usirnya itu pintar. Mereka mengguyur dulu sampai rapat, bid tersedia bid tidak ada, kita hopeless. Besoknya baru disediakan bidnya untuk keluar sejumlah akumulasi yang tadi ada di atas. Wih, akurat banget berarti ya mereka ya, tahu ya. Itu aku sampai sekarang nggak tahu Mbak. Soalnya itu apakah memang pakai robot atau memang pakai hitung-hitungan? Karena itu waktu pelajaran di Jemas, ketika kita yang nyangkut dia itu bitnya nggak ada, itu bitnya benar-benar exact size dengan angka nyangkut. Jadi bit yang aku pakai buat nembak sahamnya. Jadi dari situ udah, maksudnya dari situ memang itulah cara yang halus-halus, usir-usir halus yang belum projectnya kita kita diturunin, dan itu biasanya dilakukan oleh broker-broker yang tidak ikut akum. Itu nggak ada akum, jadi selama seminggu, selama sebulan dia nggak ikut akum. Itu sama kayak DX di Atik lah, dia nggak ikut akum, tapi dia serius timpuk. Kalau misalnya ada yang tarik, dia pasti timpuk ke bawah lagi. Wow. Jadi usir halus itu seperti dia itu. Ya. Diusir horor sih saya bilang juga itu namanya. Nah, untuk tahu ini proyeknya jangka panjang atau proyeknya tuh jangka menengah aja. Karena kan kalau jangka panjang bisa potensi cuannya tebal banget gitu kan, kencang banget gitu kan. Mana yang emang itu udah sampai di situ aja tuh, Dil. Kamu gimana jagainnya? Apakah berdasarkan trailing stop atau kita ada hal-hal yang bisa kita perhatiin untuk kita mendapatkan indikasi nih project long term, oh ini emang short term aja kayak gitu? Caranya balik lagi, caranya adalah memang kita harus mengerti banget apa yang dibutuhkan di masa depan.
misalnya waktu saya juga pernah bahas di Desember, yang dibutuhkan di masa depan adalah ya sebenarnya emiten-emiten yang memanjakan orang dari rumah. Itu sistem bisnisnya sih seperti itu. Dan ketika kita dia punya misi ke depan yang memang belum kelihatan sampai sekarang, kayak bisnis-bisnis kayak Mari misalnya, kayak misalnya Toba, itu bisnisnya belum kelihatan, tapi kita bisa lihat, oh dia tujuannya mau bikin electric vehicle, eh, terus Mari mau mengembangkan noise-nya. Kita sama-sama nggak tahu itu akan terjadi apa tidak. Tetapi yang kita bisa ikuti adalah selama mimpinya diiringi dengan akumulasi yang cukup besar. Karena tidak ada tidak ada orang di market yang cukup gila membuang duitnya 10 miliar atau ratusan miliar di saham tanpa perhitungan yang jelas. Jadi memang caranya melihat proyek besar itu memang harus ada kita lihat bisnis yang ditawarkan oleh emiten apakah benar-benar bisa terjadi atau cuma gojekan. Itu dari laporan keuangan sebenarnya. Kalau misalnya utangnya udah gede banget, terus nggak ada pemodal, nggak ada right issue untuk mengcover itu dia mau mimpi kayak emiten properti yang kala itu hits, yang bangkit dari gocap, dia mau mimpi mau bikin data center pun nggak bakal terrealisasi. Itu nggak akan terrealisasi karena dari laporan keuangan, dari hutangnya pun, dari dia punya pendapatan itu udah tercermin bahwa ini cuma tipu-tipuan aja. Kita bisa memanfaatkan tipu-tipuan itu, tapi untuk jangka panjang agak beresiko. Jadi memang paling mendasar, suka atau tidak suka, kita harus tahu fundamental dan juga akumulasi sih. Itu udah kunci. Oke. Jadi mimpi yang diiringi dengan akumulasi kayak gitu. Dan jangan lupa cek fundamentalnya. Kalau utangnya terlalu gede, berarti dia nyariin duit ya, cuma buat bayar bunga utang. Susah untuk ada duit lagi untuk ngerjain project atau mimpinya itu. Oke, menarik banget. Wah, aku udah catetin kata kuncinya nanti kita bahas soal defense dan distribusi ringan itu kayak gimana sih. Oke, kita ke topik yang paling pengen Sobat Cuan ketahui semuanya. Bahwa di sini tuh saham sideways itu ada yang memang tidak ada akumulasi, ada yang ada akumulasi. Gimana kalau kita tahu itu akumulasinya itu nyata, bukan akumulasi kopong ya, karena Fadil juga pernah bilang hati-hati sama saham yang banyak dibahas, tapi ternyata akumulasi belum terjadi di saham itu gitu. Itu paling gampang ya sebenarnya. Paling gampang kita tuh banyak. Ya, aku nggak tahu ya Mbak. Apakah ada ya? Maksudnya bit of ranking tuh ada di ini nggak sih? Di setiap OLT? Coba jawab teman-teman. Coba bit of ranking ada nggak tuh? Kalau misalnya yang selain ada, pakai EP ya? Iya, kayaknya semuanya ada seharusnya bit of ranking. Atau enggak ini sih kita pakai apa ya? Misalnya teman-teman punya apa ini ya? Misalnya buka ini dulu deh, yang nggak ada katanya deal MNC doang ya? Oh, bit of ranking. Oh, kalau enggak gini aja. Kita main di berita deh. Kan ada berita tuh. Ada berita biasanya keluar kan. Ada berita keluar, kita buka bisnis.com misal ya. Bukan promosi bisnis.com. Misalnya ada bisnis.com, kita buka, di situ kan ada kabar apa ya, sekalian praktik nih. Jadi teman-teman bisa langsung buka aja berita. Setelah mendapatkan berita, contoh kita pakai beritanya auto ya. Contoh kita beritanya auto itu kan ada penjualan sepeda motor tuh. Nah, ketika ada penjualan sepeda motor, teman-teman buka broker summary-nya. Langsung buka broker summary-nya sekarang. Kalau dilihat chart-nya, itu kan auto itu bisa dibilang sempat breakout tapi nggak jadi. Nah, ketika breakout itu kan ada chart yang di tanggal 4/2 itu berita pertama keluar tuh. Nah, ketika berita pertama keluar,
kita ngeceknya itu adalah 1 hari dulu sebelumnya. Teman-teman cek ya, itu tanggal 4 ya. Tanggal 4 Februari, bareng-bareng. Tanggal 4 Februari itu berita pertama keluar tentang auto yang electric vehicle-nya. Terus kita cek sehari sebelumnya tanggal 3. Nah, di situ kan kalau di tanggal 3 dia. Nah, ini yang aku bilang, beritanya tidak direspon dan akumulasinya pun nggak signifikan karena sehari sebelum beritanya itu ada akumulasi dari CC dan YB itu 1 miliaran ya. 1 miliaran, tapi di closing market dia buang setengah. Nah, yang potensi-potensi seperti ini, yang saya bilang bukan menjelekan perusahaannya, bahwa perusahaannya tidak begitu dipercaya oleh market, dan ini yang dibilang akumulasinya kopong. Dia mau ngomong soal ikutan hype, karena emiten-emiten itu pasti akan mengikuti hype untuk naikin momentum sahamnya kan, baik dari motor electric vehicle atau metaverse dan kawan-kawan. Nah, yang akumulasi kopong itu seperti itu. Misal nih, ada berita yang lucu, tapi ini kita bukan berarti perusahaannya nggak bisa kerja ya. Ini cuman menunjukkan aja. Itu ada berita Bakri and Brothers BNBR itu mau ikutan electric vehicle juga. Proyeksinya ke depan electric vehicle itu kan sideways karena harganya gocap ya. Itu kan sadar harganya gocap. Akumulasi kopong ini artinya seperti ini. Ini yang paling ekstrim lah contohnya. Kita cek 1 bulan BNBR itu akumulasinya hanya dari Januari hanya 10 juta rupiah. Ini yang artinya beritanya dia bisa ngomong apapun gitu ya, tapi datanya nggak ada yang percaya dengan omongan dia, nggak ada akumulasi yang dilakukan dari emiten, nggak ada yang lakukan dia, cuma 10 juta rupiah. 10 juta rupiah ini mah budget Hot Championship nggak semut, jadi bukan akumulasi. Oke. Jadi sekali lagi berita boleh banyak berseliweran ya. Jadi tapi balik lagi cek data, cek akumulasinya. Yes. Nah, kalau contoh yang sukses nih, memang ada akumulasinya gitu dan proven gitu. Ternyata proyeknya nih nyata gitu, deal disertai akumulasi juga. Ini sebagai contoh ya teman-teman, disclaimer on ya. Ini contoh ya. Yang di masa lalu juga boleh deal kalau seandainya takut nggak apa. Ya nggak apa-apa. Yang beritanya udah keluar aja. Waktu itu teman-teman yang follow IG gue tuh, aku tuh suka begadang malam-malam. Terus tiba-tiba ngeposting 1 jam terus dihapus. Jadi teman-teman yang follow itu pasti tahu. Saya pernah ngebahas di malam hari itu bahwa LPPF ada akumulasinya. LPPF itu ada akumulasi yang sangat luar biasa. Itu sebelum berita dia mau buyback sahamnya. Nah, ini adalah contoh yang baik ya. Maksudnya contoh akumulasi yang ada isinya. Misalnya kalau kita lihat LPPF, teman-teman tarik dari hari ini sampai tanggal Januari aja deh, Januari 1, itu kan ada KI 1 juta lot. 399 miliar. Di harga average buy-nya 3.780. Nah, kalau kita lihat sell-nya, bandingin ya teman-teman ya, ini baru namanya akumulasi serius nih. Itu 1 juta lot belinya, jualnya cuma 604 lot. 604 lot berbanding 1 juta. Ternyata ketika kita lihat, oh beritanya keluar nih. Beritanya keluar bahwa mau ada ada buyback 500 sama 400 miliar, silahkan dicek lagi. Nah, yang kayak begini-begini nih, yang namanya project panjang. Emiten memperlihatkan ke retail yang bisa cek broker summary bahwa nih, saya bukan cuman ngomong di berita aja, saya benar-benar tunjukin dengan broker afiliasinya, nih, saya benar-benar buyback. Masalah motifnya LPPF itu dia cuma melihatkan, tapi dia sudah punya akumulasi yang 1 juta lot, yang bisa dibilang gini, LPPF penutupan kemarin
keuntungan kemarin jumlah bitnya itu cuma 29 ribu lot ya, di totalnya itu 29 ribu lot. Artinya ini 1 juta nggak bakal bisa keluar dalam 1 bulan. Ini baru namanya akumulasi nggak kopong. Dan ini yang kita cari. Hmm. Ini yang kita cari. Jadi beritanya boleh nih. Terus kalau lihat beritanya ini konsisten dari grup Lipo yang kita butuh perlu acungi jempol, karena kemarin Jumat itu sebentar, Jumat di hari Jumat itu teman-teman lihat broker summary, KI-nya masih membeli, berarti buybacknya beneran. Jadi dia ada berita keluar, walaupun ada gini loh, walaupun ada penekanan, ada penjualan, kalau dari chartnya kan ada merah ditekan ke bawah. Nah di sini potensi kita tahu ada buyback, penekanan ini. Nah ketika ada penekanan seperti ini, ya kita lihat aja bahwa ternyata berita memiliki akumulasi yang serius, ditandakan dengan Jumat kemarin itu ada pembelian 4,5 miliar dengan volume 11.000 lot dan penjualan 0. Nah, saham-saham seperti ini yang kita cari. Saham-saham terlebih lagi, memang kalau kita lihat di data RTI, data financial statistiknya LPPF, memang LPPF dia ada turnaround dari rugi sampai akhirnya bisa membayarkan dividen lagi. Nah, jadi memang kita tuh follow big money, tapi kita butuh juga acuan. Apakah big money, kenapa sih big money ini rela ngebuang duit yang sebanyak itu, 400 miliar, di saat pandemi? Fungsinya apa? Nggak mungkin kan karena kayak, wah FOMO nih, beli, karena big money nggak punya tim yang lebih dalam lah dibanding kita retail. Nah, makanya di sini kita lihat harus ada acuannya, mencari kenapa di akum. Kalau di kasus LPPF, menurut yang bisa aku analisa, yaitu mungkin karena memang ini saat yang bagus banget, karena LPPF mencetak turnaround. Masalah nanti itu cuman mungkin cuman gocekan atau apa, itu bebas, tapi yang pasti akumulasinya ada. Saya percaya akumulasi segede gitu tuh gak mau tipuan juga, kita ruginya bareng-bareng lah. Se tanda kutip sesederhana ini. Kalau misalnya ini kan akumulasinya Lipo di KI itu udah 400 miliar ya. Kita cut loss 1 juta, Lipo cut loss 10 miliar. Jadi ibaratnya gak mungkin dong. Kita kejar, maksudnya gak mungkin dong. Lipo Group atau itu memperlihatkan, ayo saya beli nih. Saya beli, dan ini broker summary orang bisa cek di mana-mana. Pasti semua orang udah bisa tahu. Tapi ya sekali lagi, nggak semua orang cukup sabar ketika menunggu walaupun datanya ada, karena nggak terbiasa untuk nge-hold lama. Nah, itu dia perkaranya. Nggak semua orang cukup sabar, kata Fadilon. Pas banget, Dil, ada yang nanya. Toleransi menunggu saham yang diakum itu berapa lama sih? Ya. Sebenarnya sih selama trennya, makanya yang paling bagus, karena kita semua kan asumsinya adalah kita full time trader lah, asumsi full time trader. Makanya saya sebelum kita masuk ke gimana caranya holdnya, itu memang harus di split akunnya, nggak bisa, itu harus split akunnya. Kenapa harus di split? Jadi memang akun yang satu itu akan tetap mengakumulasi saham ini sampai sebagus mungkin, sampai selama mungkin, mau 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, pokoknya ini buat invest selama masih bagus trennya, hold. Nah di akun yang satu lagi, kita kan kalau full time trader menjaga trennya, bid over, tekanan jualnya sehari-hari seperti seberapa, ada turn around. Nah ketika ada koreksi di saham yang kita akumulasi di akun yang jumlahnya kecil, ini asumsinya gini ya, kita punya dana 300 juta, 250-nya di akun yang invest, 50 untuk menjaga. Jadi kita sambil menjaga si saham, menjaga tren saham itu, kita memanfaatkan juga ODT-nya itu. Ketika dia koreksi, ternyata tekanan belinya masih tinggi,
ya kita ikutan membeli di saat di bawah. Ketika dia ada pullback kita jual. Itu yang kita bawa pulang untuk jajan-jajan tipis, untuk keperluan dapur lah. Tapi tidak mengganggu si akun yang besar ini, karena sayang banget loh Mbak, karena banyak orang yang ngejual MSIN itu di 1.000 karena dia kira 1.000 itu udah cukup tinggi. Tapi siapa yang sangka bisa sampai 5.000. Gila, aku kirain 2.000 that's it. Iya, aku pun lepas Mbak di 2.500, beli di 500 sebelah. Wah, ternyata bisa ke 5.000. Waduh, tergocek. Tergocek. Jadi pas digocek itu kayak gimana sih? Kan kamu udah sabar banget nih. Dari 500 sampai ke 2.500. Mungkin kan cuannya kayak you can't believe your eyes gitu kan. Biasa orang kan kalau dapat harga bagus kan itu pasti nggak gampang dong ngelepas barang yang lu dapat dari harga bagus gitu. Nah, apa sih yang bikin sampai ke gocek dan akhirnya dilepas kemudian masih terbang tinggi? Itu kegocek karena gini Mbak, pengalamanku waktu di Zebra itu ketika emiten itu aku suka saham yang aku sudah terbang 120%, 200% misalnya. Itu suspend aku suka. Dia suspend lama tuh aku suka. Karena di suspend lama itu kita akan melihat keseriusan emiten dalam mendefend harganya. Waktu aku pegang Zebra, ketika dia suspend, akumulator MG dari bawah sampai atas. Ketika dia suspend yang kedua, itu MG ngebuang 4,6 miliar hanya untuk ngedefend tren ngehijauin. Acuan data itu yang tadinya aku pakai buat menghold saham, oh ternyata masih ada defender dari akumulatornya. Nah, tergoceknya di MSIN ini ketika di tanggal Januari kemarin itu kan suspend 3 hari. Nah, itu ada drop tinggi. Wah, itu aku kira wah ini koreksi nih. Defendernya nggak cukup kuat lah. Ini potensinya kayak beat waktu 150 nih bau-baunya. Dari pengalaman akhirnya tak exit lah, ternyata di pullback di hari keempat. Waduh. Ya itu yang kan kalau kita lihat kita tuh sebenarnya di saham kan cuman konsisten dengan rule kita, tapi ketika kita kegocek, kenapa nih kegocek nih? Kok bisa kegocek? Dan cara mainnya MSIN memang cukup ngeri ya, maksudnya ini bisa dibilang salah satu anomali terbaru yang bisa buat bahan riset baru ya, karena dia sampai EP-nya itu ngebeli ini saham nggak berhenti itu 23 miliar sampai average-nya jadi 2.500-an dari yang tadinya 300. Itu kan kita lihat data berbicara, cuman kita nggak tahu sampai mana. Makanya dari situ akhirnya bagusnya sih teman-teman memang split bill karena sayang banget kalau misalnya nggak hold terlalu lama project besar. Dan juga kalau berarti next time-nya kamu bakalan kayak jual setengah dulu atau kayak gimana, Del? Enggak sih, maksudnya Toba ini koreksi aku masih hold. Oke. Dari 1.070 dia mau koreksi nggak apa-apa, batas toleransi gue ya udah 1.500 kalau misalnya dia jebol 1.500 dengan itu dengan bukan apa ya, aku nggak pakai batas toleransi itu, biar aku ajarin dulu deh. Toba itu misalnya ya, kita lihat ini data aja ya. Toba itu kalau kalian lihat broker summary-nya ya, kita sama-sama cek di broker summary di 1 bulan ke belakang, itu rata-rata average pembelian top 5 dan semua di sini orang ini rata-rata itu di 1.500. Nah, rata-rata 1.500 itu yang, karena aku beli 1.070 itu yang aku jadiin support. Ketika 1.500-an jebol, di situ baru bongkar muatan. Karena artinya akumulator yang besar-besar ini dia tidak melakukan apa-apa di sahamnya, dia tidak mengakum kembali. Mungkin kayak kasus kayak Mari, ditarik ke bawah dulu baru dibalikin lagi ke harga akumulasinya. Kita sama-sama nggak tahu, kita nggak punya informasi
informasi orang dalam di emitennya. Jadi yang kita bisa cek adalah akumulasi 1 bulan ke belakang aja, 1 bulan ke belakang aja itu kira-kira average-nya di berapa. Ketika average-nya memang sudah dijebol dan tidak ada pendefensan dari broker, ya kita ikut cara permainan aja, karena di bawah turun tuh kadang-kadang ketika kasusnya emiten nggak cukup kuat nampung distribusi, akhirnya jeblos. Jadi jeblos, ya ngapain kita ikutan itu, karena bandar pun juga bisa menampung terus. Kita kan kalau ikutin dia bisa rugi, mending cari saham lain dulu sementara. Begitu sih. Oke, kayak gitu ya. Jadi berarti boleh saya simpulkan. Nah, oke, sebelum ke situ, kamu strategi buy-nya seperti apa tuh? Misalnya tadi contoh yang udah kamu lepas deh, MSIN gitu kan. Kamu average-nya sekitar 500, kapan kamu notice, terus kamu gimana cara strategi buy-nya? Pertama kalau MSIN itu kan waktu wah itu lumayan lama sih. Aku sampai lupa punya MSIN waktu baru ngecek akun yang satu lagi, ada masih ada MSIN deh, udah terbang gitu ya. Itu karena dia MSIN kalau kita lihat dari itu kan pernah sideways lama banget di 500 tuh. Mm-mm. Nah, waktu dia di sideways di 500 MSIN itu memang memang gini, kita harus lihat gini sih, harus tahu basicnya dulu. Sideways itu secara konsep dasar adalah ketika tekanan jual terhenti oleh buyer dalam jumlah lebih besar daripada tekanan jual. Jadinya sideways. Makanya saya suka saham sideways karena ini menandakan sudah ada buyer yang memberhentikan downtrendnya. Nah, MSIN itu seminggu, bukan seminggu sih, 3 bulanan, 3 bulan 4 bulanan itu sideways di 500. Itu kan artinya ada orang yang menjaga ini sampai tidak jebol. Enggak jebol loh itu dia. 500 ada pullback kecil, 500 ada pullback kecil. Dan tiba-tiba di akhir tahun ditarik ke 1000, 1200, 2500. Nah itu kita enggak, karena ya memang waktu beli itu strateginya membeli di sideways. Ketika ada jebol support tapi pullback, kita menambah. Dia jebol cuma minus 7, kita tambah lagi, ternyata tidak di defend ya, baru di cut loss. Jadi memang sesimpel itu aja sih. Oke, indikator defense-nya itu berarti apa nih buat teman-teman yang mungkin atau Itu aku juga yang belum itu kebayang? indikator defend itu sesimpel gini ya. Misalnya kalau kita lihat MSIN yang sekarang deh ya. Ini kan dia arah. Terus di tanggal 8 bulan 2 ya, 8 Februari. Kita cek bareng-bareng. Di tanggal 8. Nah, Oh ya teman-teman, iklan dulu ya. Kalau saya harapkan kita semua di akun Instagram saya komentarnya sopan ya, biar saya juga segan ya. Jadi sebenarnya semua orang yang saya undang di Instagram Live ini mereka tidak mendapatkan apa-apa loh sebenarnya teman-teman. Ya mereka membagikan ilmunya secara gratis kayak gitu ya. Kita pengen apresiasi, hargai dengan baik. Tolong fokus sama kontennya ya untuk komennya. Kalau misalnya nggak bisa fokus, saya matiin komennya, oke? Aduh. Kita lanjut. Jadi Lanjut. lanjut. Kalau kita lihat tuh kan ada chart. Aku tuh nggak tahu chart ya. Namanya apa ya? Itu tanggal 8 ya Februari itu kayak ada yang huruf T itu. Itu kan artinya ada pullback kan. Itu kan ada pullback. Di situ kita lihat aja siapa yang melakukan net buy paling gede itu siapa? BK kan? BK dan EP. Sedangkan ini ya, nanti sekalian nih tak pakai. Ini butuh Neo BDM tapi nanti sekalian tak liatin di layar deh. Oke. MSIN. Ketika kita pakai data tanggal 8, di situ ada bayarnya BK, KI yang top 2-nya, terus kita lihat top sell-nya ada AK dan OD kan. Ada AK dan OD.
Nah, ternyata bisa di itu nggak sih? Oke, dilihatin ya teman-teman, Nah, silakan. kalau lihat di sini kan, kita lihat MC nih ya. Kita masukkan BK, KI, top seller, AK, OD, itu top sellernya ya. Kita fetch. Nah, di sini kelihatan kan? Di sini kelihatan. BK itu tadi di tanggal 8 ketika chartnya yang ini, dia melakukan pullback. Nah, BK ini yang ngepatahin tren. BK ini saya lihat dia yang ngepatahin tren, tapi dia melakukan pullback. Artinya ini yang dijaga namanya. Si pematah tren sudah membeli kembali dan akhirnya mempullbackkan si sahamnya. Dan kita lihat behaviornya memang di sini top top sellernya kan AK dan OD di hari itu. Dia tidak ada pengaruh. Ini semakin tinggi ini adalah semakin tinggi dananya. Nah, plus kita tahu ini adalah saham MNC. Kalau kita tambahkan EP di dalamnya, lihat EP menjaganya, itu beli terus. Beli terus. Ini namanya. Nah, yang waktu saya kegocek itu, karena terkadang memang di saham EP, di saham MNC, EP-nya beli, BK-nya jual, atau sebaliknya. Nah, ketika koreksi, saya tuh takut. Atau koreksi, ini BK jualnya ngeri. Jalin datanya tuh benar-benar langsung longsor. Tapi dia beli. Siapa yang tahu, tiba-tiba BK itu berhenti jualan. Toto EP itu masih membeli. Di sini yang saya selalu bilang bahwa analisa itu pasti seiring jalannya waktu akan ada perbaharuan dan kita akan tergocek di market. Karena ya walaupun saya cukup detail dan cukup memahami aja, takut juga nih. Kena begini takut juga. Karena ke cermin waktu inget yang waktu ini nih, BABP 600. BABP 600 caranya kan begini juga nih. BK-nya tiba-tiba naik sampai. Tapi ketika kita lihat, wah dia orang udah berangkat loss di sini kan, toto dia terbang. Nah, di sini makanya pentingnya dari awal, kita balik awal itu dananya jangan sampai itu equity-nya terlalu besar. Karena kalau equity-nya besar dan dananya nggak beneran dingin, mau sampai teorinya hold datanya banyak pun itu nggak akan bisa sih. Maksudnya nggak akan bisa di hold juga sih. Kitanya nggak tenang ya? Iya, kan kita cari ketenangan. Orang kita cari benar. 38, misalnya ini asumsi aja ya. Misalnya Jalin beli MC dengan duit cut loss 15 juta, terus hold aja, nggak usah biarin. Tiap hari dicek aja, oh ini mau kemana, ikutin aja deh. Itu lebih objektif dibanding tiba-tiba dananya masuk ke 300 juta nih. Wah, itu mau datanya tiba-tiba distribusi, pasti kita cari pembenaran. Kita cari pembenaran untuk ini enggak, ini pasti ada akumulasi lagi nanti. Karena memang kita harapannya udah semakin tinggi dananya, semakin tinggi harapannya. Iya. Deal dari gambar yang tadi kamu kasih lihat, memang kita di market ini kayak kita we never know for sure ya. Kayak tadi kan kamu ambil langkah safe gitu ya. Ya udah deh, MSIN-nya dilepas aja meskipun lanjut terbang. Karena dalam kasus BABP masih banyak teman-teman tuh yang nyangkut di atas. Yes. Dengan pola yang kayak tadi kan. Tapi end up-nya, result-nya beda gitu loh. Beda, iya. Kan permasalahannya kan kita ibaratnya mensyukuri cuan kayak dari 500 ke 2.500 itu udah lumayan lah. Jadi gila, itu banyak banget. Iya udah lumayan lah, maksudnya kalau kita mau ngecar sampai 10.000 terus hold terus bisa. Permasalahannya yang biasa takutin itu kalau misalnya tiba-tiba terlalu banyakan hold, terlalu lama hold, risetnya gimana? Nggak ada hal baru. Kayak gini kan hal baru nih. Wih, ternyata tidur di BK. Oh, berarti besok pakai strategi buang setengah aja deh, buang 80%. Nggak buang semua. Nanti sisain nanti beli lagi. Walaupun kejadiannya ada juga yang kegocek kayak CPRO. Aku beli 76.
terus jual di 96 karena distribusi, total ditarik lagi ke 100. Tapi ya yang penting kita Kamu keluar. balikan lagi nggak sih, Dil, kalau kayak gitu? Oh, balikan. Selama ada akumulasinya, balikan. Balikan. Oke. Nggak apa-apa ya balikan sama Awal, mantan yang dilepas kalau ternyata iya, akumulasinya masih kuat. iya ya. C-Pro itu salah satunya Cialid yang membuat exit ya, balik lagi. Ketika di akumulasinya C-Pro itu isinya udah simetris. Oh iya, ini simetris ya. Simetris maksudnya gimana tuh? Simetris ini nih ya, nih ya. Ini penting deh, soalnya ini banyak banget sekarang saham-saham yang terlalu simetris akhirnya kita kira akumulasi. Misalnya C-Pro nih ya, CPRO, ini kita buka broker summary bareng-bareng. Nah, di CPRO di tanggal 11 Jumat itu kan ada MG ya, net value-nya 5 miliar. Kalau kita lihat memang value-nya wah ini besar sekali ya, 5 miliar ini. Dan value-nya wah ini akumulasi serius. Enggak juga, karena kalau kita lihat di buy-nya, kalau kita lihat di buy-nya nih, ini kan dia segini nih 5 miliar, buy-nya itu 32 miliar. Buy awalnya 32 miliar, sell-nya 26 miliar. Nah ini artinya simetris, yang aku bilang simetris karena 5 miliarnya ini udah nggak berarti lagi. Ini 5 miliarnya mau besok nyangkut sampai 2 hari 3 hari nggak berlaku lagi karena itu dari pembelian 32 miliar. Ini yang dinamakan saham ini kemungkinan besar ya, kita nggak bisa pastikan bahwa ini yang bermain adalah big player yang melakukan tektok aja, seru-seruan tektok untuk take profit harian. Pas kebuka ternyata simetris, artinya dia tidak menginapkan barang dalam jumlah banyak, jadi dia cuma tektok. Nah, saham simetris ini yang kita tanda kutip hindari kalau dalam keadaan mau akum itu proyek besar. Tapi kalau mau ikut-ikutan mereka seru-seruan selama tahu baca bid offer, ya ikutan aja sih. Maksudnya enggak. Iya. Bukan berarti nggak cuan juga, cuman lebih beresiko. Iya, jadi ini kayak scalper tapi dananya jumbo ya, Oh teman-teman. ya, Jadi yes. kalau kayak kita nyari duit buat beli cilok, dia mungkin mau beli Pajero kayak gitu ya, tektokannya gitu ya. Oke. Nah, tapi kata Fadil kan karena kita konteksnya ini ngomongin soal saham yang diakum untuk proyek jangka panjang, artinya untuk ditaruh di akun swing. Jadi ya inget-inget lah kalau misalnya tektok-tektokan lucu ya udah sesuai trading plan aja ya. Oke, disclaimer on. Berarti di akun swing kamu itu mungkin kalau misalnya satu saham maksimum banget kalau bilang 38%, kemungkinan paling ada 3 saham yang kamu yakini ada akun besar dan project di situ berarti ya di akun yang swing. Yes, biasanya itu akan ada fokusnya itu hanya ke 3 emiten. Biasanya cuma 3 emiten dengan 3 industri yang menurut saya pribadi akan besar. Asumsinya ya, ini cuma asumsi bahwa akan besar. Nah, asumsinya kan waktu itu pertama yang concern saya beli adalah electric vehicle, motor-motor listrik nih yang akan digalak-galakin karena ada 3 big playernya, MCAS, Toba, sama ya setahu saya Wika juga ada, cuma bukan Wikanya. Indi juga, itu kan belakangan Indi ya. Indi kan belakangan, itu kan mereka semua nih. Jadi ibaratnya satu sektor, satu sektor yang kira-kira ada akumulasinya dan masa depan yang masih bagus, itu taruh di situ satu. Terus yang berhubungan dengan metaverse, taruh lagi satu. Itu kan pasti ada tuh, ada bola, ada DMMX atau apa, itu salah satu aja. Aku cari yang kira-kira harganya belum sempat rally gede, terus size-nya juga cukup untuk masuk, nggak terlalu membuat, jadi nggak membuat reaksi pasar, jadi fokusnya ke situ sih. Jadi 3 sektor yang secara bisnis asumsinya akan menjadi breakthrough. Karena kalau kayak breakthrough kita dapat
waktu Mari belum launching Noise ya, belum launching Noise itu kan semua orang bilang, wah ini radio gimana cara cara survive-nya. Walaupun gini, walaupun secara faktanya Noise pun belum bisa menyumbang profit yang besar untuk Mari, keuangannya juga masih minus juga. Cuman mimpi-mimpi seperti ini kan nggak mungkin ya. Ini kita harus terjun coba aplikasinya. Dan kalau kita nggak lihat Mari, wah Mari cuma radio, pasti nggak berani beli. Dan juga pasti asumsinya ketika ada dana besar, kalau kita anaknya fundamentalis banget, pasti bilang, ah ini cuma digoreng-goreng sementara. Sedangkan ini adalah orang yang tahu ke depan, tanda kutip betting, ke depan ini akan besar, Mari. Karena kita coba app-nya, saya pribadi download app-nya Mari, langganan Noise juga. Di situ saya lihat premium konten dari youtuber yang tidak ada di Spotify itu dibayar, dibeli sama si Noise dalam jumlah yang masif, dan dia ada audiobook, ada segala macam, produknya terus bertumbuh, tapi memang secara profitability ke perusahaannya belum menyumbang profit yang lumayan besar. Tapi ke depan mungkin ya, asumsi saya, kalau misalnya Noise berhasil mensaingi Spotify dalam hal ini untuk platform digital, itu akan turn around yang baik, story yang baik. Terlepas memang sahamnya secara fundamental kurang baik, tetapi akumulasinya nggak main-main. Jadi gorengan yang fundamentalnya jelek, biasanya pasti ada orang dalam duluan yang tahu bahwa ini nih antara ada development ini nih ada development ini. Nah tercerminnya itu biasanya pastinya sih itu diakumulasi. Dia mau ngomong emiten ini bikin data center, emiten ini data center. Kalau akumulasinya nggak ada, isinya cuma simetris yang kayak tadi, ya ini cuma tektok aja. Jadi nggak ada yang cukup yakin nge-hold saham ini, wah ini akan memberikan keyakinan lewat akumulasi bahwa saya yakin saham ini akan terbang. Biasanya retail yang disuruh beli dulu. Nah ada ya kayak gitu ya, jadi kayak rame banget dibahas retail pada beli, padahal big playernya sih belum ada akum tuh. Belum. Kadang-kadang juga big player yang saya kenal sih ya, justru memanfaatkan siapa yang berisik di situ, dia yang mainin, dia yang TP, karena mereka tidak kelihatan, akhirnya ketika itu downtrend, padahal mereka yang bikin downtrend, yang diomelin si sosok A. Itu kan cara big player bermain memang. Dan makanya simetris, kenapa saya berani ngebuka ini, karena data broker summary ini sekarang ditutup ya. Jadi data simetris itu untuk ngasih tahu data aja aftermarket bahwa ternyata saham ini lagi ditektok-tektokin aja, belum ada akumulasi. Nah kalau dulu nggak saya buka karena itu ketahuan banget kalau broker summary-nya dibuka nih, run through market itu ketahuan banget, jalan itu benar-benar ketahuan, ditariknya, di distribusinya, nebling bid buat exitnya, itu kelihatan banget kalau broker. Tapi sekarang ya untuk cara yang paling terbaru ya memang ya itu hak tanpa hak, itu pembelian yang tanda kutip jualannya belum jualannya nggak masif, atau kalau dia beli 1 miliar penjualannya sekitar 200 juta, 20%-nya masih oke. Kalau 0 itu lebih bagus lagi. Nah itu ya pertanyaan yang banyak disebut oleh teman-teman, HK tanpa haki. Oke, Fadilon, soal screening nih tadi, selain kita bisa perhatiin soal story-nya, story of the future kayak gitu, kemudian berita-berita di media kita cek lagi datanya, akumulasi segala macam. Ini kan saham-saham yang diakum diam-diam ini kan nggak akan berseliweran rame di RTI kan, Dil. Nah biasanya kan kita tertarik ngecek sesuatu kan kalau itu muncul di top gainers lah, top losers lah, di RTI kayak gitu kan. Nah, lu nemunya kayak gimana screeningnya nih? Banyak banget yang nanya. Abis itu baru kita soal tools. Ini sebenarnya sekitar 6 menit lagi, tapi teman-teman kalau ini keputus tiba-tiba, aku punya backup-annya sebenarnya adalah di satu website. Anyway, lanjut, Bill. Iya.
cara paling gratis dan paling murah itu adalah berita. Sering-sering baca berita. Karena teman-teman kita yang jurnalis di portal berita itu bukan, iya ya, adalah isu-isu yang mengatakan bahwa mereka dibayar emiten, itu kita nggak bisa tuduh sembarangan. Itu juga kadang-kadang memang mereka dituntut untuk menulis berita dalam jumlah yang banyak, apalagi portal-portal bisnis. Itu kadang-kadang ada loh yang beritanya tuh enggak, yang beritanya tuh cuma diliput sama liputan 6. Waktu IATA terbang, sebelum terbang dari 50 bangkit, itu liputan 6 pertama. Liputan 6 pertama nggak ada yang ngekor. Ketika bangkit baru semuanya ngekor. Jadi ada portal-portal berita yang kita bisa baca aja berita. Nih, oh berita nih, berita bisnis apa. Berita yang pokoknya portal newsnya itu yang konvensional gitu. Itu dibaca aja. Dibaca itu paling gratis. Dibaca terus lihat, wih ini beritanya di Google cuma ada 3 pieces nih, itu ya udah baru dicek akumulasinya. Itu cara paling, ibaratnya paling gratis lah, adalah sering baca berita. Kalau nongkrong lihat kanan kiri, apakah ada perubahan. Kayak misalnya dekat rumahku itu ada taman kuliner yang cukup legend di Galaxy, tahu-tahu dibeli nggak tahu ya, dibeli atau diurus sama BRI sekarang. Itu kan kita lihat, BRI udah mulai ngambil bukan cuman di daerah-daerah nih. Ternyata kuliner-kuliner yang tadinya itu diambilnya taman kulinernya Gojek, tapi diambil sama BRI, Brins. Nah itu kita bisa lihat tuh. Jadi kita kalau nongkrong lihat-lihat juga tuh, ini brand apa ya? Kayak waktu aku pertama kali akumulasi Innov itu kan, akumulasi Innov sebelum rame itu kan, karena wah ternyata ada yang plastik bisa bayar kayak di luar negeri nih. Ada emitennya. Ya tak beli aja, ada akumulasinya, beli, pas rame, retail udah banyak ya jual semua. Jadi yang paling pertama ya memang berita. Paling murah itu, nggak bayar apa-apa. Cukup rajin-rajin baca berita aja. Iya. Di sini sekali lagi selain butuh kesabaran, butuh keberanian juga ya teman-teman. Karena nggak semua orang berani loh beli saham yang sepi. Aku di DM orang, aku tuh banyak ya dapat DM-an orang ya, kayak stock pick mereka gitu. Beberapa emang turns out to be beggar, beberapa emang beneran naik parah, tapi aku nggak beli. Kenapa? Belum rame. I don't have the courage untuk beli gitu loh. Turns out itu beneran naik kok. Dan mereka kasih tahu, Ci, yang kemarin aku kasih tahu udah segini loh naiknya. Aku belum beli gitu. Satu, duitnya emang nggak banyak juga sih ya kan. Tiap kali orang kasih tahu, aku beli. Nggak ada duitnya juga. Soalnya jadi cocok. Iya, soalnya itu Jalin. Aku mantau Toba itu dari 500-600. Tapi kalau dari 500-600, karena volumenya nggak sesuai dengan size masuk entryku yang minimal banget 10-20 minimal banget cicilan pertama. Waktu itu volumenya teman-teman sekuritas sini, teman-teman analis pasti lihat. Toba waktu di 500-600 itu bitnya bolong-bolong, kayak Samyula lah sekarang. Itu bitnya bolong-bolong. Ngeri banget dong. Bolong-bolong, terus dia transaksi hariannya itu cuma sekitar 20-30 juta, bahkan kadang-kadang cuma 100 juta. Kalau dibagi 2 itu dibagi 4 lah, itu bisa cuma 40 bagi 10 broker. 4 juta itu nggak bisa sih. Memang kayak Pani itu, mungkin teman-teman kita yang punya dana trading 1-5 itu bisa masuk situ. Tapi buat kita yang maksudnya udah ada dana trading, jangan, maksudnya itu ibarat tanda kutip rezeki untuk teman-teman yang punya dana yang lebih kecil daripada kita. Jadi kita selalu masuk dengan size-nya. Karena ada kasus-kasus nih, orang yang nggak ngerti masuk di volume, sebelum volume maksudnya gini, top akumulatornya 400 juta. Mereka masuk 40 juta. Ini minta digebuk biasanya. Itu biasanya langsung dikasih sama emitennya. Nih, ambil nih. Ini ambil nih. Ini mau banyak nih dikasih. Nah, permasalahannya itu satu itu. Karena bukannya kita nggak mau melawan atau kita jadi nggak merdeka, karena ada loh saham-saham yang tadinya seharusnya rally lebih tinggi, tapi gara-gara ada yang sekelompok orang ngambil jumlah banyak dan bukan bagian dari bandar, akhirnya di downtrendin.
Contohnya itu BPTR. BPTR itu gagal gara-gara yang masuk gede-gede tuh. Gede retail, terus kalau dilihat dari transaksinya tuh, transaksi frekuensinya waktu dia turun itu, wah itu frekuensinya kelihatan banget. Pembeliannya besar, 1 miliar, tapi frekuensinya gede juga. Jadi memang ada sekumpulan retail yang membeli entah dari grup mana, membeli dalam jumlah banyak. Dan bedanya retail sama bandar kan, bandar punya long term game. Retail ketika dia tadinya sevisi 1 miliar bareng-bareng, nanti kalau keguyur exitnya juga pecah-pecah tuh, buyar langsung tuh, ada yang nyangkut, ada, jadi dia kayak compounding effect. Makanya itu yang kita harus luruskan dulu, kenapa kita masuk volume yang dengan baik, bukan karena bandarnya jahat, hanya saja cari aman lah. Masa diambil alih sama grup lain. Mending dikasih dulu. Oh iya, benar-benar. Jadi bisa aja proyeknya ya udah di apa ya, di diemin aja dulu gitu karena Diamin aja dulu kita kebanyakan yang profit. oke oke, I see. Nah sekarang kita ke tools tadi yang udah kamu kasih lihat tadi, Neo BDM ya, Deal. Yes, Apalagi yes. yang biasa kamu pakai, Deal? Pertama sebelum diliatin itu ya, pertama itu adalah Neo BDM. Itu yang dipakai banget. Itu ada inventory analysis. Inventory yang dipakai, yang paling penting inventory. Terus ada juga yang sering dipakai itu, sebentar, ini namanya apa ya? Balance position chart. Sering juga pakai Balance balance position position chart. chart. Itu fungsinya buat ngecek di dalam saham itu isinya siapa aja, apakah retail, dana pensiun, reksadana, atau yang lain-lainnya. Nanti kita jelasin lagi di prakteknya. Ketiga yang paling sering di run through market karena mata kita ditutup itu adalah power buy sell motion trade. Tapi kan nggak semua teman-teman pakai motion trade ya. Ya. Itu power buy sell ranking yang motion trade. Nanti kita akan masuk ke satu-satu penjelasannya. Terus yang keempat yang paling sering dan yang paling basic adalah stock bid yang big accumulation. Tapi itu kadang udah, kalau muncul di big accumulation kadang udah telat kereta gitu, udah keburu rame. Oke, kadang suka keburu rame ya. Oke, boleh Iya, udah dikasih keburu lihat rame. nggak Deal Nah, satu-satu yang tadi kamu jelasin, satu ya. biar teman-teman tahu bendanya yang mana, biar nggak bingung. Pertama ini, bentar, tak dibesarin dulu. Nah, pertama ini itu namanya balance position analysis dari Neo BDM. Di sini kita bisa tahu, misalnya BBCA ya, biar aman nih. Dari nggak mungkin Iya bereaksi kan kalau betul. di-share. Jadi kalau di BBCA ini kalau kita lihat di sini, ini tuh fungsinya buat dalam BCA itu siapa aja sih isinya. Kalau di sini kan kita tahu reksadana, di sini ada foreign dana pensiun. Fungsinya buat itu. Jadi kalau misalnya ada saham-saham yang isinya tuh di sini nih retail semua. Nah kalau retail semua, wah itu waktunya kabur tuh. Jadi ini buat ngecek sebenarnya lebih ke adakah korporasi yang membeli saham ini dalam jumlah banyak barang-barang retail atau tidak. Nah, kedua itu adalah inventory analysis. Mana tuh dia? Inventory chart ini kayak tadi misalnya LPPF ya. LPPF. Terus kita masukkan broker yang beli, masukkan broker yang beli. Ini hanya untuk ngecek pembeliannya itu dalam berapa lama. Kalau dilihat dari sini kan naik tinggi, berarti pembeliannya bukan hari ini aja, udah dari tahun lalu. Ini di sini ada tanggal. Ya, itu. Nah, screening paling awal ini kan buat ngecek ya. Yang itu kan buat ngecek. Ini ada yang paling awal itu ada namanya, sebentar. Servernya lagi.
Baiklah, kita bersabar menunggu. Sabar dulu. Nah, Nah, ini ada namanya market maker analysis. Ini yang buat yang awal-awal lah. Di sini ada tulisannya beberapa saham, dan kalau kita show detail ada yang liquid, volatil. Jadi buat teman-teman yang suka tektok bisa di saham yang volatil. Nah, di sini ada yang akumulasinya. Ini buat dicek nanti sesuatu yang mana cocok secara kita trading. Jadi ini yang paling akurat. Market maker apa namanya? Market namanya apa nih? Market summary. maker analysis ya. Oke. Ini banyak, nggak cuma market maker analysis, cuman ini awal-awal lah. Nah, kalau Neo BDM itu aja. Nah, kalau misalnya ini Power Buy Sell Ranking yang dari MNC, ini sebenarnya lebih ke ngecek pagi-pagi, ada yang tanda kutip yang project diem-diem tuh Cialin. Biasanya arah diem-diem kan. Ini kan kita bisa gini nih. Kita bisa klik change. Itu kelihatan tuh. Misalnya yang arah diem-diem nih ada SUPR. SUPR ini kita nggak bisa HK juga, dia naik 19%. Di RTI nggak bakal muncul. Tapi value-nya 31 juta, ini kita nggak bisa masuk. Tapi kita bisa watchlist kapan dia ditebelin, kapan bidnya tersedia. Kapan mulai rame ya? Karena di situ kan pasti ada, dia kan nggak mungkin jualan ke kalau misalnya nggak ada bidnya, dia nggak bisa jualan juga ya, nggak bisa distribusi juga ke depannya kan. Tapi biasanya kalau bidnya disediain, itu berarti ada penumpang temannya dia yang mau ikutan masuk, dan kita bisa ikutan di situ. Tapi nggak usah di-HK sekarang, tunggu aja bidnya sampai sesuai sama kita. Kalau nggak sesuai juga ya udah, berarti itu proyek-proyek dia aja deh, kayak DCII. Iya, jangan terlalu agresif ya. Nanti dibantetin. Dia kan mau sahamnya turun 60%, dia masih cuan dari perusahaan. Beda sama retail ya. Kalau kita nanti terkaing-kaing. Makanya di sini kelihatan, di sini buat cek proyek-proyek yang tanda kutip dia arah tiba-tiba, atau juga bisa untuk ngecek misalnya Power Buy Sell ini kan di sini 100 banding 0 ya. Berarti ini kekuatan belinya lah intinya. Di sini dicek perlahan terus sampai ada yang 1 miliar gitu. Wah, ini ada MLPT. Ini aku transaksinya 36, baru masuk ke sini. Baru masuk ke broker summary. Wah, ternyata simetris. MLPT-nya simetris. Ya udah nggak jadi. jadi nggak jadi. Jadi berarti gitu. Dari sini tiba-tiba wah ada yang 1 miliaran nih. Cek ke sini, ternyata dia sehari sebelum kita beli nggak ada HK tanpa hakinya yang besar, berarti nggak jadi beli, nggak usah beli, cari lagi. Jadi sistemnya sesimpel itu sih kalau buat Power Buy Sell Ranking. Bid over sebenarnya sama aja, jadi nggak usah dijelasin. Dan ini sih kadang-kadang kan ada sektor kayak kesehatan, sektor yang wah ini kayaknya Omicron naik, ini bisa diganti juga IDX Health. Apakah benar big money sudah mengakumulasi apa tidak? Nah, di sini kita lihat bahwa belum ada akumulasi serius dari big money untuk merespon. Mereka nggak terlalu, ibaratnya sektor kesehatan belum ada akumulasi yang cukup serius. Gitu. Kurang lebih itu aja sih toolsnya. Kalau ini Mas. Oke, makasih banyak ya Dil untuk tutorialnya. Saya nyalain lagi komentarnya. Terima kasih teman-teman. Tadi komentarnya saya matiin biar kondusif. Oke, saya ingin narasumber saya merasa nyaman saat sharing di lapak ini. Demikian ya teman-teman. Oke, buat kalian nih ya, memang Fadil buka kelas ya. Jadi kalau kalian mau ilmu Fadil yang gratisan, amal jariah, silahkan ke Instagramnya Fadil. Dia sering sharing di feed-nya, di IG story-nya, tiba-tiba muncul tengah malam. Ada IG Live ya, kamu sendiri berarti kan ya, Dil? Nah, silahkan selalu ada ilmu yang tersedia gratis dibagikan oleh Fadil. Tapi memang Fadil lagi collab sama Boston, bikin kelas ya.
Jadi kalau saya sendiri netral untuk orang yang punya kelas atau enggak. Karena kita di market tuh pas kita belajar sampai nemu formula itu ngabisin duit berapa lama? Ngabisin duit, ngabisin waktu, ya enggak? Yes. Dan Sebenarnya itu lebih, kan selalu voluntary ya, kalau kalian mau ikut kelas apa enggak. No one force you gitu. yes, yes, yes. Sebenarnya bebas juga Banyak yang nanya gitu, cuman Dil. enggak Kenapa sebenarnya gitu? aku kan ini biar kejawab juga ya. Maksudnya Iya, aku kalau dibilang dari market itu cukup banget buat hidup, sangat amat cukup. Cuman kelas ini itu dibikin murni karena gini, eh, edukator itu harus selalu ada. Edukator itu betul. selalu ada. Permasalahan besar di industri edukasi ini, edukasi itu adalah guru itu selalu dibayar murah. Guru itu selalu dibayar murah. Akhirnya kualitas edukasinya pun menurun. Orang lebih banyak mengkip ilmunya. Nah, tapi tetap bahwa yang gue nggak mau terjadi adalah gue share gratis nih, gue share gratis terus nih. Terus teman-teman yang tanda kutip guru gitu ya, akhirnya harganya semakin turun. Jadi bisa dibilang kalau misalnya mau dapat ilmu gratisan dari gua Fadilan, ya cek aja story. Dan karena gratisan, gue membuat sistem yang kalian harus effort. Jadi nggak bisa disuapin juga. Karena kalau misalnya gratis disuapin terus, saya yang ikutin jadwal kalian, yang ada kalian jadi manja. Jadi ibaratnya kenapa taruhnya di story yang daging-dagingnya supaya kalian nyalakan notif dan kalian terserah save, terserah kalian mau save atau apa, terserah bebas. Tapi itu effort yang harus kalian lakukan. Nggak ada jadwal, nggak ada apa, jadi kalian harus ibaratnya rezeki untuk yang rajin. Sedangkan yang tidak cukup rajin silahkan ikutin workshop yang ada bareng Boston. Itu pun mungkin nggak terlalu rutin, ibaratnya tanda kutip supaya teman-teman yang edukator bisa mencari cuan di luar market, karena kadang-kadang karena kita tidak punya cuan dari yang lain, akhirnya kita nggak bisa nge-hold sebuah saham lama. Karena beberapa investor pun butuh beberapa tahun untuk bakar jembatan. Nah itu yang ibaratnya akhirnya gue putusan buat kayaknya akan ada kelas dan lebih yang gue mau tanda kutip ya, bukan mau menghancurkan ya. Yang gue mau runtuhkan trennya itu adalah stock pick sebenarnya. Supaya kita Iya, jadi sama-sama diajarin independen, nggak nyalahin analis. Caranya aja. Kyle-nya gitu ya. Biar stock pick ini nih yang begadang-begadang, stock pick udah capek-capek bikin stock pick, dia kasih diomelin itu loh. Jadi ibaratnya pokoknya saya maunya tuh edukasinya tetap jalan, tapi guru juga tidak dihargai murah. Karena edukator, researcher sama eksekutor itu memang beda. Kalau Warren Buffett habisin waktunya untuk research, atau investor lain habis waktu untuk research, mungkin nggak ada penemuan baru karena ada teman-teman yang memang fokusnya untuk riset gitu. Jadi ya, Iya. tapi nggak peduli juga sih Ci. Maksudnya aku juga dari dulu nggak, apa yang aku lakuin, apa yang aku suka, mau orang ngomong apa juga nggak nggak terlalu terganggu Iya, sih. benar. Mau Benar. komennya dibuka juga bodoh, nggak ngaruh lah sama hidup. Iya, benar. Tapi aku belakangan ini memang ini jadi ngobrol yang lain ya. Ada menurut aku tren yang a bit worrying ya, dalam artian semakin pengen mindset instan ya. Misalnya deal, aku contoh aja ya, dalam sebuah IG Live aku ditanya, Alin mantau saham apa? Aku sebutlah 2 emiten ya kan. Satunya naik deal, satunya enggak. Kan orang nyebut nama emiten tuh kan ada konteksnya ya enggak? Konteksnya bukan nyuruh HK, bukan nyuruh apa kayak gitu kan, pantau ya enggak? Kan mau mantau apa? Mantau kan bisa orang buy, bisa enggak ya enggak? Bisa aja hari itu yang dia pantau dia enggak buy. Yes. Ya enggak? Aku pas IG Live berikutnya ditanya terkait dengan saham yang satunya lagi yang enggak naik. Kayak
apa ekspektasi teman-teman tuh semakin tinggi gitu loh untuk seseorang yang berani muncul di sosial media. Kalau aku masih dalam tahapan belajar karena makanya aku bikin kayak gini teman-teman biar kita bisa belajar sama-sama dan aku terima kasih untuk narasumber yang mau apa ya kasih edukasi di sini. Beneran teman-teman mereka tuh nggak dapat apa-apa, mereka tuh cuma willingness to share aja kayak gitu ya. Jadi aku harapin semuanya teman-teman itu kita gerak sama-sama dalam artian kita berusaha untuk belajar sama-sama gimana caranya kita bisa mandiri, screening sendiri, nggak usah ngandalin stock pick terus. Karena selalu ada kok kayak apa ya, namanya yang kalau kita nggak tahu how to handle stock pick ya, stock picknya udah bener, timingnya nggak bener gitu. Kalian nggak jadi cuan, nanti nyalahin stock picknya. Kayak gitu loh. Jadi lebih baik membersamai market aja lebih sering. Kalau Fadil kan membersamai market dengan dia riset. Kayak gitu loh, serajin itu loh teman-teman. Makanya dia dapat kompensasi dari market ya cuan yang lebih tebal gitu. Ya memang dia spend so much time researching gitu loh. Kita membersamai market nggak? Jangan-jangan kita lebih banyak nongkrongin Instagram gitu loh, berharap ada stock pick berseliweran. Kemudian ketika sesuatu yang dipost orang hari itu naik, besoknya turun, kalian marah-marah gitu sama orang yang sharing di IG story-nya gitu loh. Padahal kan yang nggak ada saham yang akan naik terus tanpa ada koreksi kayak gitu loh. Jadi ya I hope kita semua bisa tambah wise dan tambah mandiri kayak gitu di market. Malah aku jadi curcol, soalnya aku belakangan kok makin ngeri gitu lihat apa ya kayak trennya, kemudian ya kayak gitu ya Dil. Tapi Aku harapin ya yang di circle aku tetap positive vibes. Dari zaman TikTok ya, dari zaman TikTok tuh aku memang selalu gini. Dari teman-teman yang follow dari zaman TikTok aku sudah bilang, kalau misalnya kalian beli apa yang gue sebut dan kalian rugi, gue udah bilang dengan keras, gue nggak peduli. Gue nggak peduli. Kalian rugi itu salah kalian sendiri. Kalian cut loss itu salah kalian sendiri. Kalian samperin saya di jalan karena stock pick terus marah-marah, makin saya marahin balik. Karena bagi saya orang yang suka marah-marah nyalahin orang itu cuman dua memang. Orang yang memang nggak riset atau memang mentalnya judi tapi pura-pura riset. Nah, jadi nggak, udah lah, maksudnya kadang-kadang sebenarnya buat teman-teman juga ya, maksudnya teman-teman yang kadang-kadang jadinya mentalnya ngedown gara-gara dikatain stock picknya jelek karena banyak banget kan ya yang stock picknya cuman share ilmu tapi diserang kok nggak naik-naik. Sebenarnya buat teman-teman influencer lah atau edukator lain, sebenarnya cuek aja. Itu yang berisik-berisik dicuekin aja, di blok, nggak diam sendiri kok. Nggak, aku dari zaman waktu ngulik zebra itu ya, aku analisa beli di 149 dikatain, 250 dibilang analisa abal-abal, naik 600 baru bang gimana caranya. Itu wajar, step itu orang pasti takut ngatain, ternyata terbukti ilmunya baru bilang bang gimana caranya cari itu fase yang wajar dan resiko teman-teman yang mempunyai follower dan atensi. Jadi kalau memang nggak siap sebenarnya tutup akun juga nggak masalah supaya kalian juga tenang ininya sih hidupnya. Dan ya kalau nggak mau lanjut terus cuekin aja sih, maksudnya orang-orang kayak gitu tuh nggak akan habis. iya, bener. Dan teman-teman misalnya jangan coba cari cara instan ya. I don't think ada kelas yang kalian ikut sekali itu habis itu akan bikin kalian langsung. But what you do after you join the class, the time you spend on the market untuk research ataupun untuk belajar execute hasil analisa kalian, itu yang bikin beda. Banyak orang yang nggak melakukan homeworknya, kemudian blaming other people. Itu culture yang ya aku rasa harusnya udah tidak ada lagi lah kalau misalnya kita mau cuan konsisten dari market.
Oke, terima kasih Fadil untuk sesi aku jadi curhat ya di 20 menit terakhir. Terima kasih udah dikasih tahu tadi toolsnya, kemudian konteksnya saham-saham yang di sini tuh kayak gimana. Mohon maaf ini audio aku kurang bener, aku harus beli lagi kayaknya ininya. Oke, selamat malam semuanya. Thank you Fadil, waktunya, ilmunya. Sampai jumpa semuanya. Ini akan Eka save karena udah ditanya sama Fadil katanya nggak apa-apa di save. Thanks. Yes. Nggak ada Fadil menyanyi ya kecuali dia berkenan.